Halo, selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan Dongan Sebelum Tidur. Kali ini saya akan menceritakan seorang tukang ojek online. Sebut saja namanya Andi. Andi adalah seorang tukang ojek online. Dia bekerja sudah 5 tahun lamanya. Pada tahun 2019, ada sebuah pengalaman yang mungkin tidak bisa Andi lupakan seumur hidup. Tepatnya pada bulan Desember akhir tahun 2019. Andi mendapatkan orderan yang cukup membagongkan. Mau tahu kisahnya? Andi simak video berikut sampai selesai. Sore hari, tepatnya hari Kamis, Andi nongkrong bersama teman-temannya sambil menunggu orderan masuk di warung yang sering ia gunakan sebagai tempatnya menunggu orderan. Sebut saja warung Bu Eka. Bu Eka adalah seorang pedagang yang sudah lama berdagang, ya sekitar 7 tahun. Warungnya ramai dikunjungi, terutama buat tongkrongan anak-anak Gojek. Dan Andi adalah salah satu pelanggannya. Asik ngobrol pada sore hari itu, bersama teman-temannya Andi saling bergurau dan hingga larut maghrib dia tidak menemukan tanda-tanda orderan masuk. Dalam hari itu, Andi hanya mendapat 4 orderan. Mau gak mau dia harus menyelesaikan 6 orderan lagi agar mendapatkan bonus. Dia keluar dari warung dan mencari tempat lain untuk nyari orderan. Saat dia baru menyalakan motornya, tiba-tiba mendengar bahwa-nya bunyi. Senang banget batin si Andi. Saat dia cek, ternyata hanya notifikasi SMS. Dimasukin lagi itu hapnya. Dia keliling ke tengah kota dan saat dia berhenti ingin mengecek ban motornya, tiba-tiba hapnya berbunyi. Sontak dia buka itu tas dan mengecek hapnya. Ternyata ada orderan masuk. Andi segera menuju ke lokasi customernya dan tempat dia mengantar tidak terlalu jauh. Selesai itu Andi pun berniat kembali ke warung dan saat di tengah perjalanan, HP Andi berbunyi lagi dan ternyata orderan masuk. Dia muter balik tuh nyari titik lokasi customer. Dan setelah menyelesaikan orderan, Andi berniat untuk stay di daerah situ dan mengurungkan niat untuk ke warung. 2 orderan telah diselesaikan dan kurang 4 orderan lagi. Tak terasa malam tiba. Pukul 8 malam Andi menunggu di depan Indomaret sembari bermain game. Tak lama kemudian orderan masuk. Tapi ini makanan bukan penumpang. Andi segera menuju ke restoran yang dipesan customer. Sesampai di restonya Andi memesan makanan lalu membayarnya dengan total hampir 200.000. Sempat ingin menolak tapi karena dia butuh menyelesaikan orderan, mau gak mau ya diterima itu orderan. Dia menolak bukan karena lokasi jauh, namun karena cukup banyak pesanan yang harus dia belanjakan. Takutnya dapat orderan fiktif. Tak mau ambil pusing, Andi menuju ke lokasi customer, ya kira-kira sekitar 3 km dari resto. Sesampai daerah customer, Andi menanyakan kepada orang yang berlalu lalang untuk kejelasan lokasi customer. Dia tanya tuh kepada orang yang sedang ngopi di depan rumah. Permisi Pak, mau nanya rumahnya Bapak Seto di sebelah mana? Bapak itu kaget dan menumpahkan kopinya. Andi pun meminta maaf kepada bapaknya. Bapak itu tahu bahwa Andi seorang tukang ojek dan pasti akan mengantar pesanan. Bapak itu menjelaskan bahwa si pemesan adalah seorang yang barusan meninggal 2 hari yang lalu. Andi pun ikut kaget. Mana pesanannya banyak banget, siapa yang mau ganti? Andi menanyakan ke bapak-bapak itu, apakah rumahnya masih ada keluarganya? Alhamdulillah di rumah tersebut masih ada anaknya. Segera Andi menyelesaikan orderan menuju ke rumah tersebut. Hanya terpaut 7 rumah dari rumah bapak-bapak yang ditanyakan Dodit tadi. Kondisi rumah masih seperti suasana duka, masih ada teratak bendera dan kursi. Andi sungkan untuk menanyakan kepada keluarganya, tapi mau gimana lagi. Saat ia berhenti di depan rumah, ada seseorang yang keluar dari rumah, dan ternyata anak dari Bapak Seto yang meninggal 2 hari kemarin. Ada apa ya, Mas? Ini Mas, sebelumnya saya minta maaf, ada yang memesan atas nama Bapak Seto.
Anak dari bapak tersebut tidak merasa memesan makanan dan Andi memberitahu akun yang memesan. Hingga akhirnya seorang anak tersebut mau mengganti. Padahal menurut cerita handphone yang dibawa bapak tersebut kondisinya mati. Setelah dibayar, Andi segera pulang, mungkin karena ketakutan dan dia segera mencari orderan untuk menyelesaikan bonus malam itu. Andi berniat kembali ke warung untuk menceritakan kejadian barusan. Segera menuju ke lokasi yang mungkin berjarak sekitar 8 kilo dari lokasi Andi terakhir mengantarkan orderan. Memakan perjalanan sekitar 25 menit, Andi tiba di angkringan base campnya pukul 9 malam. Dia cerita kepada teman-temannya atas kejadian yang baru dia alami. Teman-temannya pun terheran-heran. Dan ada salah satu temannya mengungkapkan bahwa Andi disuruh untuk istirahat, tapi Andi menolak karena dia ingin menyelesaikan orderannya. 15 menit, dia duduk sambil bertukar cerita. Tiba-tiba saat asik bercengkrama HP Andi berbunyi menandakan ada orderan masuk. Andi pun dengan sigap mengecek ponselnya dan ternyata ada orderan makanan. Tanpa sepatah kata dia cabut meninggalkan teman-temannya seperti orang terburu-buru, sampai temannya terheran-heran. Pesanan kali ini adalah sebuah sat Madura, mungkin jarak ke resto sekitar 3 km, dan Andi pun meluncur sembari dipeluk oleh hangatnya angin malam WKWK. Sesampai di lokasi, Andi menanyakan kepada customer, namun tidak ada respon. Lalu Andi memesan sesuai yang tertera. Dan tak berapa lama sat jadi dan Andi segera mengantarkan pesanannya. Pada seperempat perjalanan, Andi mengalami musibah, ban depannya bocor. Untung terpaut jarak 300 meter, ada tukang tambal ban, dan terpaksa Andi menuntun motornya. Di saat itu juga Andi mengabarkan kepada customer bahwa ban motornya bocor saat sedang menuju lokasinya. Tanpa ada respon dari customer, Andi pun berpikir mungkin customernya sibuk. 15 menit selesai menambah lalu Andi bergegas menuju ke lokasi. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Perjalanan malam itu mungkin terasa biasa ya, tanpa terjadi hal yang janggal sampai hampir menuju lokasi customernya. Andi sedikit heran dengan perumahan customer. Dia sedikit ragu memasuki karena Andi sering melewati daerah tersebut, tapi tidak melihat perumahan sebagus itu. Dia masuk dan menanyakan ke penjaga pos. Dia turun dari motor menuju pos, namun tidak ada orang. Andi kembali ke motor dan segera mencari nomor rumah. Ternyata rumah tersebut ada di ujung. Rumah megah berwarna putih dan bercorak seperti rumah pejabat. Sesampai di depan gerbang dia memencet bel, dan tiba-tiba gerbang otomatis terbuka. Setelah itu ada seorang wanita keluar membawa segepok uang. Andi pun mengambil pesanannya di motor dan setelah itu menuju berjalan mendekati wanita. Andi diberikan uang sebanyak itu dan Andi berniat mengembalikan sisanya. Wanita itu tidak menerima kembali dan bergegas meninggalkan Andi. Dan di saat itu juga, Andi menghitung jumlah uang. Pikir Andi adalah rezeki nomplok. Saat asik menghitung jumlah uang, tiba-tiba ada seorang pria bercelana pendek memakai kaos dan mengalungkan sarung di leher menimpuk kepala Andi. Andi terkejut. Bukan terkejut karena ditimpuk, tapi terkejut karena uangnya berubah menjadi daun, dan yang awalnya depan Andi adalah rumah mewah, menjadi sebuah tanah kuburan. Segera Andi menegok ke belakang. Sebut saja seorang pria itu bernama Anto. Mas, kok bisa sampai sini?
Ini kuburak, Masnya ngantarin orderan siapa? Dan Andi masih linglung, dia masih terheran-heran atas kejadian barusan. Perdebatan panjang terjadi dan akhirnya ada seorang warga melerai dan mereka membantu Andi untuk mengeluarkan motor. Karena posisi motor Andi di antara tengah patok kuburan. Setelah itu Andi bergegas pulang dibantu ditunjukkan jalan oleh warga. Konon katanya hampir setiap hari ada ojek online nyasar dan sudah menjadi hal biasa. Makanya semua warga berkoordinasi menjaga makam tersebut, dan ini Andi menjadi salah satu korban orderan fiktif. Walaupun dia rugi, tetapi Andi bersyukur bisa pulang ke rumah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe.